kelihatan ya share screen dari saya. Jadi pertemuan ke-8 yang beberapa tulisan di e-learning itu tadinya masih saya anggap pertemuan 9, ternyata sudah masih pertemuan 8. Jadi pertemuan ke-8 kita akan belajar penggunaan Lens Studio untuk face effect di situ ya. Face effect di Lens Studio nanti ada 2 metode yang digunakan, yaitu head binding dan face landmark. 3 pertemuan ke depan, pertemuan ke-8, kemudian pertemuan ke-9, dan pertemuan ke-10, selama 3 pertemuan kita akan belajar membahas di face effect itu sendiri. Pertemuan hari ini, pertemuan 8, itu kita belajar face effect untuk head binding, pertemuan 9 dan 10 menggunakan tetapi untuk face landmark di situ. Oh ya, presensi pertama tadi masuk yang oke. Jadi berarti keliru di ini ya, keliru di apa kelas ya untuk presensi. Oke. Baru. Berarti saya tadi membuka beberapa tab. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ya, saya lanjutkan lagi tentang face effect sesuai dengan panduan di guideline di Lens Studio. Jadi face effect itu sudah terpisah dari topik yang kita pelajari sebelum ITS, yang tadinya general, tetapi sekarang untuk efek itu adalah satu topik sendiri, satu topik yang dipisahkan. Dengan pengantar sederhana bahwa Lens Studio menyediakan efek-efek terkait dengan wajah yang dapat ditambahkan dalam lens. Lens itu nanti di Snapchat-nya ya. Efek yang bisa dimanfaatkan nanti dari yang tidak perlu aset sampai menggunakan aset 2 dimensi, gambar, image, hingga aset-aset yang kompleks bahkan sampai nanti ke particle effect. Ya, dan itu bisa menghasilkan lens yang kelihatan wow, gitu, lebih keren. Gitu ya. Efek wajah yang disediakan di Lens Studio itu sangat banyak, apalagi mulai versi 4.4 yang awalnya penggunaan binding ke gambar 2 dimensi ke head binding itu dilakukan manual, tetapi di Lens Studio versi terbaru itu kita sudah bisa gunakan template atau kita gunakan fitur saja di situ. Jadi langsung memudahkan untuk developer atau content creator memanfaatkan. Total keseluruhan ada 14 fitur efek. Ya. Tidak semuanya kita pelajari di praktek. Gitu. Yang hari ini kita akan belajar nanti face image dan head attach 3D object di situ. Kemudian nanti beberapa pertemuan berikutnya kita akan gunakan lapak. Ya. Kemudian ada beberapa kita akan mesh, gunakan face mesh di situ. Jadi tidak semuanya. Jika Anda ingin mencoba, silakan ya. Tutorialnya lengkap, detail, dan semakin lama sepertinya semakin mudah karena beberapa efek, beberapa fitur itu saya belum pernah mencoba sama sekali. Face mesh itu adalah jejaring yang nanti ketika kita menampilkan wajah atau kamera dari smartphone kan Lens Studio tujuannya untuk membuat konten pada Snapchat ya. Di Snapchat dan versi-versi yang paling baru itu ada yang dinamakan face mesh. Mesh itu walaupun menggunakan kamera satu lensa, tidak ada sensor kedalamannya, depth sensornya tidak ada, hanya menggunakan satu kamera, tetapi Snapchat itu mampu mendeteksi permukaan wajah kita. Ya, apalagi smartphone yang canggih, ya smartphone canggih itu ada deteksi wajahnya, ada sensor untuk mendeteksi wajah yang biasanya berupa infrared, itu akan lebih keren lagi
Tetapi smartphone yang biasa itu sudah mampu di situ. Ya. Jadi face mesh itu menyediakan mesh 3 dimensi. Wajah itu akan diplot ke dalam bentuk 3 dimensi dan kita bisa memberikan efek-efek di dalam mesh 3D itu. Jadi wajah yang 2 dimensi akan direkonstruksi menjadi 3D. Itu face mesh. Face mesh itu hampir sama, tetapi teksturnya lebih ke 2 dimensi. Seingat saya, fitur atau fungsi face mesh di sini sudah pernah saya demokan di awal pertama kali praktek AR. Yang waktu itu pakai topi, kemudian ada mask kayak cat di bawah mata. Kalau tadi mesh itu 3 dimensi, kalau masking, mask itu seperti masker, masking ya, itu lebih ke 2 dimensi. Jadi yang ditempelkan bukan objek 3D, tetapi objek-objek 2 dimensi, tekstur 2 dimensi. Kemudian ada face untuk lampiran itu attach ya 2 dimensi. Jadi di sini adalah face image, gambar diletakkan di wajah. Ini yang akan kita gunakan pada hari ini. Jadi kita akan mengimport gambar, image 2 dimensi, kemudian nanti diletakkan dalam head binding atau face binding. Selain 2 dimensi, ada juga 3D. Ini contoh dari template, tetapi kita akan gunakan nanti cara-cara sederhana ya. Terutama beberapa minggu yang lalu ada yang menanyakan, Pak, kalau sumber objek 3D bagaimana? Bagaimana saya mengimportkan ke Lens Studio? Kalau saya bukan desainer 3D, tetapi saya menggunakan dari sumber yang ada, kemudian saya import di Lens Studio, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan ke dalam aplikasi. Nanti kita akan belajar di situ. Ya. Jadi ini seperti yang attach 2 dimensi, ya. Menambahkan image 2 dimensi, hanya yang ini adalah 3 dimensi. Beberapa prasyarat untuk 3 dimensi, jangan lupa triangle-nya atau segitiga mesh-nya itu maksimum 10.000 ya. 10.000 titik maksimum. Lebih dari itu ditolak karena Lens Studio atau lens yang akan kita gunakan di Snapchat itu ada batasan maksimumnya. Ya. Kemudian ada face retouch atau apa yang seperti pada umumnya kalau kita menggunakan kamera sebetulnya ya. Ada lebih kelihatan glowing, halus, jerawatnya hilang, kelihatan lebih muda dan seterusnya. Itu default sebenarnya. Kemudian ada face stretch yang beberapa kali jadi viral ya. Dulu saya sempat menggunakan konsep-konsep atau metode kayak gini di webcam laptop. Waktu awal-awal webcam laptop ya kan kita bisa ubah wajah gitu ya. Ini masuk di template distort, di situ distortion kita bisa mengubah wajah bagian bawah atau bagian atas, forehead atau apa istilahnya dahi atau bagian dagu itu bisa diubah. Kemudian color eye, warna mata itu juga bisa digunakan fiturnya ya. Ini bahkan tidak hanya warna mata saja, tetapi kita bisa memberikan beberapa efek terkait dengan mata. Misalnya apa? Tidak hanya warna yang diubah, tetapi kayak ada animasi, ada tekstur di bola mata. Terus wajah liquify itu seperti beberapa bagian yang diubah. Kalau tadi face stretch itu bagian-bagian misalnya dahi dan dagu, kalau face liquify itu hanya beberapa bagian utama. Ini nanti akan bisa diterapkan ketika kita menggunakan metode face landmark. Landmark itu
wajah ketika dideteksi oleh Snapchat atau lens itu nanti akan dibagi menjadi sekitar 90-an titik. Jadi aplikasi akan bisa mendeteksi mana yang bagian mata, mana bagian hidung, dan seterusnya. Tanpa developer perlu memahami fungsi atau coding yang rumit di belakang layarnya. Wajah inset atau inset face itu kita bisa membuat beberapa bagian dari wajah, kan kita berbicara face effect ya, dan karena memang Snapchat diutamakan untuk wajah dan lingkungan sebenarnya. Jadi kita bisa mengubah atau menggandakan, bahkan memindahkan. Mata kanan dipindah mata kiri dipindah kanan, kemudian misalnya hidung digandakan atau mulut ditaruh di dahi, itu sangat memungkinkan. Manipulasi wajah itu dimungkinkan di sini. Dan itu terjadi real time. Ya. Jadi ketika kita gerakan atau wajah kita gerakan, dia tidak hanya objek statik, tetapi dinamis. Tekstur wajah ini hampir sama, tetapi lebih ke beberapa kombinasi yang dimunculkan bersamaan. Karena tekstur kan 2 dimensi yang diplot pada objek 3D. Ini jarang digunakan, tetapi kalau kita ingin membuat efek-efek seperti ada bayangan atau ada orang lain atau ganda, dua, kembar, dan seterusnya. Ini fitur baru, mungkin baru muncul di 4.4 yang saya belum pernah mencoba. Nanti silakan kalau pengen coba-coba di situ ya. Jadi ada beberapa image yang kita bisa switch. Fitur yang semakin canggih, fungsi ini jadi muncul. Ekspresi wajah ini nanti terkait dengan interaksi ya. Jadi kita bisa memberikan interaksi pada pada lens itu. Jadi dan itu dimungkinkan. Ini juga termasuk fitur yang baru sebenarnya. Marking, face marking, ini 93 titik landmark. Ya. Ini basicnya, sederhananya ini adalah dasarnya, dan kita bisa meletakkan fitur-fitur apapun, bahkan nanti ada interaksi di situ. Yang sebelumnya tadi adalah eye color, warna mata, sekarang pelacakan bola mata. Yang ini bisa digunakan untuk interaksi, misalnya kita membuat game-game di lens di Snapchat. Ya. Kita membuat game interaksi di Snapchat yang digerakkan dengan bola mata. Itu dimungkinkan. Jadi bukan hanya wajah, tetapi bola mata dari pengguna yang tertangkap wajahnya oleh Snapchat. Oke, itu fitur-fitur yang utama yang bisa kita eksplor, tetapi tidak semuanya dilakukan kita pelajari di praktek. Yang terakhir itu adalah interaksi. Ini nanti di pertemuan ke-10 kita akan belajar penggunaan interaksi menggunakan event API dan ada trigger di situ nanti. Buka mulut, senyum, angkat alis, model ciuman gitu ya, mulutnya gitu kan, kalau foto-foto sekarang ya. Ini pengantar. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Panduan yang bisa digunakan di Lens Studio situ sudah lengkap. Silakan nanti juga diekspor, terutama yang tidak ada dalam praktek ya. Silakan diekspor saja, dicoba-coba sendiri. Referensi yang saya gunakan dari Lens Studio, is effect overview. Modul pertemuan ke-9, 10, dan 11 sudah saya letakkan juga di e-learning ya. Silakan nanti digunakan. Jika kesulitan untuk mencoba workbook, sebenarnya nyoba sendiri bisa. Itu mudah.
Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya akan ganti share-nya dulu. Ini saya stop share. Ada yang ditanyakan sambil mungkin proses menunggu saya sharing ke. Saya membuka Lens Studio. Saya buat dulu sampai project jadi ya. Ini sedang loading project. Setelah itu baru saya share screen. Ya. Jadi pertemuan hari ini sebenarnya praktek hari ini kita akan memasukkan objek 2 dimensi atau subbab B kalau di modul B, C, dan D itu akan kita kerjakan hari ini. Praktek B, praktek C, dan praktek D. Oke, sebentar saya akan share screen dulu ya. Ini nanti mohon dikonfirmasi jika komputer saya akan stop sendiri karena beberapa waktu itu sering dia disconnect, share screen-nya akan di stop sendiri karena terkait saya mengakses fitur OS jadi terus di stop oleh Zoom-nya. Oke. Muncul ya. Ini. Jadi saya belum berikan nama, masih untitled, bikin project baru. Kemudian di satu project ini nanti kita akan belajar menambahkan objek 2 dimensi, yaitu image. Kemudian kita menambahkan objek 3 dimensi. Ya. Kemudian kita masukkan atau kita integrasikan dalam head binding. Oke. Di sini saya akan menambahkan terlebih dahulu contoh di sini. Saya akan tambahkan resource, saya akan tambahkan dari file, saya gunakan dari file saya menggunakan image ini. Mohon dikonfirmasi ya jika nanti tidak muncul. Image topeng, ini topeng tradisional sebenarnya, topeng tradisional dari Jawa ya. Beberapa kota di Jawa, dari Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur ada yang menggunakan. Topeng ini adalah 2 dimensi, formatnya adalah PNG, sehingga background-nya transparan di situ. Topeng ini akan saya masukkan nanti dalam panel objek. Di sini saya membuat dulu create scene object kosong, saya rename, di sini topeng ini namanya topeng kelana, tulisannya kelana kalau orang Jawa ya. Ini kita buat dulu objek kosong, empty object di panel objek, kemudian topeng ini saya tambahkan di inspektor. Masih prosesnya. Ya, image-nya sudah muncul tetapi sangat kecil di sini, kelihatan. Objek image ini saya drag and drop ke tadi objek empty object di panel objek. Terus tampil tetapi ukurannya sangat kecil, ya, ukurannya sangat kecil. Kemudian saya perbesar saja, saya gunakan scale. Kemudian saya perbesar ini 1 juga 10. Oke, atau 18. Ya. Muncul ya. Ini objeknya. Ini adalah image 2 dimensi. Itu kemudian
saya geser menggunakan tools di atas ya, di tengah atas itu. Saya geser kira-kira seperti ini. Sudah mau. Saya buat mau saja senternya. Image ini, gambar topeng ini sudah di tengah, tetapi kalau dari image statik dia berada di tengah dan sudah menutup wajah ya. Saya coba geser. Tetapi sebenarnya image ini belum berinteraksi atau belum bergerak sesuai dengan gerakan dari wajah. Coba saya ganti dengan yang beranimasi ya. Image-nya masih statik, artinya image ini masih overlay di atas kamera yang hasil dari kamera. Dia masih berada di atasnya, masih overlay di layer paling atas. Sehingga sekarang di panel objek saya akan menambahkan face effect di situ, ada face effect, kemudian ada head binding. Ketika kita mengakses head binding di panel scene di situ, kelihatan. Mohon dikonfirmasi kalau nanti ada yang tidak muncul ya. Saya agak perbesar di bagian head binding-nya. Jadi dalam kamera ada efek, saya tadi menambahkan efek head binding. Situ di dalam head binding ada face occluder. Nanti kita akan pelajari saat 3 dimensi ya, tetapi di sini belum begitu pengaruh sebenarnya face occluder. Oh, mungkin bisa jadi ada pengaruhnya, kita coba nanti. Ini objeknya, objek image topeng saya letakkan drag and drop ke head binding. Ini objeknya, terus di head binding, ketika saya klik head binding, di situ ada face index ke 0, kita bisa menambahkan lebih dari satu deteksi wajah, tetapi untuk contoh di sini, wajah yang terdeteksi hanya satu, artinya hanya wajah ke 0 yang pertama kali terdetek. Wajah yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak akan menggunakan face effect di sini. Point yang digunakan di sini bisa head center, kemudian bisa kiri, mata kanan, ya. Kemudian dagu, kemudian face center, ya. Kemudian dahi, ya. Kemudian fokusnya di mulut. Contoh di sini saya letakkan face center. Tetapi attach point ke face center, image-nya masih di atas. Ya. Ini saya klik image-nya, saya tinggal geser saja dan dia akan tap otomatis. Oke. Ini ketika kita mengubah di panel inspektor. Oke. Tetapi di preview, di situ muncul Pak, bagian atasnya kok kayak ada lubangnya misalnya, gitu ya. Dan jarak image-nya terlalu jauh. Ini terjadi karena adanya ini tadi. Face occluder ini fungsinya pura-puranya dia ada kepala. Ini bisa kita hapus atau sebenarnya ini di reset bisa face occludernya. Jadi dia memvisualisasikan atau mewakili wajah supaya nanti tidak kelihatan tembus gitu ya. Nanti kita di objek 3D baru akan kelihatan. Ya. Kalau objek 2 dimensi, gambar wajahnya ini, image-nya saya ubah dulu ke 3D scene ya. Terus saya geser. Saya ubah ke view 3D scene, saya geser ke
Contohnya, nah, ini ya, ini efek dari face occluder tadi. Face occluder itu seperti mesh atau jejaring kepala. Ketika saya menembus dari face occluder, ada bagian yang tidak dimunculkan. Ini istilah kalau dalam teori AR itu adalah occlusion. Karena image atau objek yang kita gunakan masih 2 dimensi, ini di disable bisa. Disable aja dulu, saya ubah ke scene-nya ke 2 dimensi, kemudian ke 3 dimensi, baru saya letakkan supaya lebih mendekat ke wajah. Oke. Itu contohnya misalnya kurang besar, kalau saya perbesar misalnya ke 19 dari image-nya. Ini hasilnya, misalnya saya preview dengan wajah saya. Oke. Dia akan mendeteksi alurnya, kamera akan mendeteksi wajah. Ketika terdeteksi, titik-titiknya itu akan ditentukan. Ya, apakah di pusat, di mana sebagai attach-nya, atau misalnya anchor-nya, jadi titik utamanya di mana. Contoh di sini di tengah wajah, kemudian image-nya baru di loop. Ya, tapi ini image 2 dimensi, jadi walaupun topeng, tapi ya topengnya flat aja. Oke, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Salah ya, lancar ya. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa gunakan chat atau langsung bertanya langsung. Oke. Berikutnya kita menambahkan fitur objek 3D. Saya buat dulu supaya loadingnya tidak terlalu lama, karena kalau mengakses kamera dari device kan prosesnya agak lama. Kalau ini kan karena sudah ada simulasinya ya. Oke. Yang 3 dimensi saya coba stop share dulu. Saya akan tampilkan terkait ini. Yang beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan gimana kalau menggunakan sumber-sumber dari sumber 3 dimensi, ya, objek 3D dari internet misalnya kayak gitu. Oke, saya share screen dulu. Saya share screen satu tampilan desktop saya. Nanti kalau mungkin karena sisi keamanan ya, OS saya akan disconnect otomatis, mohon diberitahukan ya. Tampil Lens Studio saya tampil. Lihat, Pak. Kelihatan ya, ya terima kasih. Karena tidak ada indikator apapun di sini. Oke, saya akan menambahkan objek 3D sekarang. Objek yang 2 dimensinya saya disable dulu. Kemudian saya memanfaatkan Sketchfab. Saya menggunakan Sketchfab. Kemudian saya cari yang kira-kira bisa di attach atau di binding ke wajah gitu ya, ke head gitu, ke wajah. Daripada saya mencari terlalu lama, saya tadi sebelumnya sudah mencari yang triangle-nya atau mesh-nya tidak terlalu banyak. Jadi sebaiknya di bawah 10.000 atau di bawah 10K. Dan bisa di-download. Ya. Jadi ini sumbernya dari sini. Ukuran triangles-nya ada 2000, sekitar 2200 triangle. Dia bisa di-download. Terus setelah di-download, ini hasilnya saya ekstrak. Ini isinya berisi source, yaitu isinya adalah mesh, dan tekstur yang berisi tekstur material. Ya, kalau kita bahasanya bukan hal yang mudah dipahami kalau kita ini tampilkan biasa, harus menggunakan aplikasi 3 dimensi. Ya.
Terus sekarang dari Lens Studio, saya pilih file, menu file, kemudian menu import. Di sini saya pilih lokasinya tadi, ini lokasinya, terus saya open. Dia tidak muncul, saya open di sini. FBX-nya, kebetulan ini adalah FBX. FBX itu seringkali digunakan di Unity, ya. Blender itu juga menggunakan. Ini hasilnya. Wajah ini sepertinya pas karena titik tengah dari wajah di Lens Studio sudah dinolkan di pusat ya. Jadi 0,0-nya ada di sini. Hanya objek 3D ini belum diintegrasikan di head binding. Dia masih terpisah, masih over. Terus di sini mungkin muncul lagi pertanyaan, Pak, ini tapi warnanya kok putih ya kan? Berwarna putih karena belum ada material yang ditambahkan, belum ada material yang ada di dalamnya. Saya import lagi karena tadi ternyata terpisah ya. Saya up, situ saya tambahkan tekstur. Saya tambahkan semuanya saja. Saya tidak tahu mana yang pas ya. Oke. Jadi ada beberapa tekstur yang bisa kita letakkan atau import di panel resource. Terus cara menambahkan kita harus buat dulu dari tekstur ini, kita buat dulu material. Karena tekstur itu baru di-load ke material, setelah diambil atau di-load ke material baru ditambahkan ke objek. Ya. Saya gunakan saja ini yang lumayan keren itu, semoga bisa ya. PBR itu Physical Base Rendering. Oke, saya klik PBR-nya, kemudian di kanan di panel inspektor, saya perlu ganti misalnya dengan saya mengganti yang tadinya material biasa dengan ini material biasa masih kosong, kemudian saya isi teksturnya. Jadi tekstur itu akan diambil oleh material, contoh di sini PBR, kemudian dari material tersebut baru saya panggil dari modelnya, objek 3D-nya. Nah, itu contohnya. Jadi objek 3D akan menggunakan material akan baru menggunakan tekstur. Itu ya urutannya. Ini ukuran besar kecilnya saya belum tahu karena ini overlay di atas ya, di atas tidak ada efek sama sekali. Kemudian saya letakkan di head binding. Ya, drag and drop di head binding. Yang sebelumnya tadi saya disable dulu. Ya, yang topeng tadi saya disable supaya muncul. Ini agak ke atas, jadi saya geser menggunakan tools di tengah atas. Ini saya geser agak ke tengah, terus kanan kirinya ini mepet sekali. Tapi enggak apa-apa, kita coba aja. Ya. Ini bukan kacamata lagi, enggak, ini kaca wajah, menutupin wajah. Oke, ini yang berwarna kuning, ini adalah mesh sebagai guideline, panduan bahwa yang terdeteksi itu berwarna kuning nanti. Ini yang nanti akan kita kenal dengan istilah landmark, ya, penanda wajah. Ini contohnya. Mungkin kanan kirinya kurang besar. Coba saya scale. Saya scale ke ya, oke. Biar nggak terlalu lama, kira-kira seperti itu ya. Ini kacamata sudah masuk dalam head binding. Terus misalnya ini saya ubah ke wajah saya, ini gede banget ya.
kaca wajah kan tadi. Tetapi kalau saya agak menghadap ke atas gitu ya, kelihatan tangkainya kan, padahal kan aneh. Ini harusnya ketutup di balik wajah saya. Ini yang dikenal dengan tadi face occluder. Di sini face occludernya harusnya perlu disesuaikan lagi. Berarti saya geser face occludernya, coba saya perkecil sedikit. Atau kacamatanya yang saya ambil. Kacamatanya yang saya sesuaikan. Saya geser agak ke depan. Jadi kalau saya agak lihat ke atas gitu, tadi sudah nggak tembus lagi tangkai kacamatanya. Ini terlalu besar, jadi saya kecilkan sedikit biar pas. Oke, kira-kiranya seperti itu. Face occluder ini saya aktifkan, supaya tadi tangkai tadi tidak kelihatan, gagang kacamatanya tidak kelihatan. Jadi di Pen Studio, face occluder itu sebagai kayak wajah atau kepala yang terdeteksi. Ini pun sebenarnya masih tembus ya, tangkainya kan masih tembus karena kacamata yang saya dapatkan ini kan kacamata karena desain itu berarti tangkainya lurus ke belakang gitu aja. Walaupun kalau yang pakai kacamata tahu kalau kita pakai di kepala itu biasanya agak melebar gitu tangkainya. Sudah, ini tadi contohnya ketika kita mengintegrasikan objek 3D dari sumber dari internet. Contoh ini yang saya ambil dari Sketchfab. Ya. Jangan lupa ukuran triangle-nya harus jauh di bawah 10.000. Ya. Di contoh di sini hasil akhirnya nanti filenya 0,43 MB. Oke. Ada yang ditanyakan? Masih kelihatan ya? Masih kelihatan Lens Studio saya? Iya, Pak. Oke, ya. Karena beberapa waktu lalu ketika saya mengisi webinar itu sempat hilang karena seperempat jam kemudian ditolak oleh OS saya. Ya, sudah dua ini yang digunakan sebagai latihan. Sumber-sumber lain silahkan manfaatkan apapun, tidak hanya kacamata ya. Misalnya saya ada sumber dari file langsung, dari file-file yang terkait dengan ini. Jadi LSO ini adalah file-file yang sudah jadi satu, ya sudah jadi satu. Berarti ini misalnya saya jalankan atau saya import, ini sudah langsung full sudah jadi satu template ya. Jadi ikut di komunitas apa istilahnya komunitas Lens Studio beberapa membagikan itu, ini terlalu besar. Yang ini kacamata tadi saya disable dulu. Ini saya masukkan ke ini terlalu besar. Ya. Objeknya terus saya perkecil. Terus saya drag and drop lagi saja ke head painting. Ini masih terlalu besar. Terus berarti saya perlu perkecil lagi. Mungkin tadi ini contohnya. Jadi beberapa objek kalau kita ikut komunitas atau forum terkait dengan Lens Studio biasanya sudah memberikan objek jadi. Salah satu cirinya adalah formatnya adalah LSO tadi. Terus kita tinggal import, tinggal tambahkan. Ini masih objek yang awal tadi, topeng tadi, tetapi dalam bentuk 3 dimensi.
Oke. Dua contoh sudah, ini contoh 3D dari sumber internet. Ini contoh dari file yang sudah jadi. Sekarang proses terakhir berikutnya, lengkapi project infonya. Misalnya ini lens name-nya adalah topeng Klono, di situ front rear, oke, lens preview. Ya, silahkan nanti dilengkapi project infonya, kemudian dipublish ke My Lens masing-masing. Semoga tidak lama. Ini terkait dengan koneksi. Sambil membuat preview ini contoh, kalau topeng kan saya nengok kanan kiri, ya, tidak begitu kelihatan efek face occluder-nya. Ya, face occluder-nya tidak begitu kelihatan. Tetapi kalau tadi kayak kacamata, saya melihat ke atas, gitu ya, tangkainya kan kelihatan, dan itu agak aneh. Kalau diterapkan kan aneh. Masa ke atas kok muncul ada tangkai? Harusnya tangkainya kan beneran realitanya itu kan tangkainya ketutup dengan kepala kita, tangkai kacamata. Itu terus ya, saya stop aja dulu karena mungkin previewnya lama. Preview ini akan dibuat sebenarnya bukan di lokal, tetapi di servernya Lens Studio. Saya akan share dulu aja ya. Saya memberikan satu contoh lagi sebelum ini. Saya akan memberikan satu contoh kalau image ya. Tadi saat pengantar face effect, image itu di versi 4.4 sudah terintegrasi. Jadi sebenarnya kalau kita akan menambahkan image, kita tinggal gunakan saja kamera. Ini saya stop saja. Di panel objek, kamera, kemudian plus, tanda plus, kita gunakan langsung face image. Langsung klik face image. Ketika klik face image, di situ nanti akan ada head binding baru. Ini head binding yang ini saya disable saja. Yang awal tadi. Ada head binding baru yang di dalamnya langsung ada image. Tetapi image ini kosong. Kita harus tambahkan. Cara menambahkannya tinggal cari pada panel inspektor, ada tekstur di situ, kita cari image-nya. Misalnya tadi topeng ya. Terus tinggal perbesar, saya perbesar perkecilnya supaya skalanya tetap, saya gunakan sambil menekan tombol shift supaya skalanya tetap, jadi tidak gepeng atau apa di situ. Ini contohnya kalau saya menggunakan face image fitur face effect-nya. Ketika saya geser, image tersebut saya geser ada 4 titik. Jadi mau fokus di mata kiri, mata kanan, mata kiri, tengah dari wajah, atau fokus pada mulut. Kalau yang sebelumnya kita bisa memilih banyak attach point-nya, tetapi di face image kita hanya memperoleh sekitar 4 attach point. Tapi itu cepat, ya. Itu lebih cepat, jadi implementasinya langsung kelihatan. Ya. Oke, nanti yang head binding 1 ya. Kita akan coba lagi. Jadi ini yang face image. Di face image ada karena dia menggunakan berdasarkan fungsi, function, ada function align to camera. Align to camera itu berarti tampilan dari image-nya selalu flat melihat kamera. Ya, walaupun saya nengok-nengok kanan kiri,
ada mungkin pas, ada enggak. Dia bagus untuk teks, teks karena teks harus terbaca ya. Tetapi untuk image 2 dimensi ini kurang pas, harusnya sesuai dengan arah wajah saya ya. Jadi ini saya uncheck, nah, saja sebenarnya fiturnya. Oke, itu terus ini tadi ada pertanyaan diulang head binding 1. Head binding 1 itu adalah image tadi. Ya. Image ini ya. Sebentar, ini saya hapus saja ya, saya ulang lagi. Yang dimaksud head binding 1 ini kan, kenapa muncul head binding 1? Saya delete, saya ulang sekelas ya. Ini efeknya, sebelumnya kan sudah ada tadi head binding, ya, yang sebelumnya ketika saya menggunakan objek 3D tadi, sekarang saya tambahkan dari panel objek plus di situ face effect, terus ada face image. Jadi ini face effect yang face image itu khusus untuk gambar 2 dimensi. Klik saja. Khusus untuk gambar atau image 2 dimensi. Yang head binding 0 ini saya disable dulu, tidak saya tampilkan. Ya. Semoga dipahami ya, tinggal ini head binding 2 karena tadi indeksnya sudah jalan terus ya. Saya tambahkan topeng dan seterusnya. Oke. Bisa dipahami? Ini tinggal disesuaikan, terus tinggal digeser, attach. Karena dia gambar 2 dimensi, kan defaultnya align to kamera, jadi sejajar dengan kamera. Saya nengok kanan kiri, dia sejajar dengan kamera. Di mana untuk kasus ini kurang pas. Kasus topeng ini kurang pas, tetapi untuk kasus teks mungkin pas. Ya. Jadi kalau untuk kasus teks, dia harus selalu menghadap kamera supaya teksnya kelihatan kan. Atau informasi atau apa itu kan harus selalu ke arah kamera. Tetapi untuk kasus topeng ini dia harusnya bergerak atau sesuai dengan arah wajah saya. Karena dia ada image, maka secara default tidak ada face occluder-nya. Karena dia memang didesain hanya untuk image, gambar 2 dimensi. Kalau gambar 2 dimensi nggak perlu face occluder kan. Kalau yang tadi, yang sebelumnya tadi, yang di awal, kita gunakan masih menggunakan face occluder. Jadi kayak gini kan, kelihatan. Jadi saya harus mendetailkan dulu atau membuat jarak dulu atau face occluder-nya saya disable. Sama ini sebenarnya. Hanya langkah yang sekarang head binding 2, contoh di sini lebih cepat. Dan ini mulai ada di versi 4, kalau tidak salah versi 4, karena dulu masih manual harus menambahkan head binding. Oke. Ada yang ditanyakan? Untuk gambar, image yang dimasukkan sebaiknya PNG, ya, karena bisa transparan background-nya PNG. Kemudian ukurannya tidak masalah, ukuran normal gitu ya, maksudnya 1080 kali 1080 oke itu. Ini image-nya adalah 1080 kali 1080 resolusinya. Ketika ditambahkan pun tadi masih ukuran kecil ya. Ukurannya kecil karena untuk preview, contoh di sini saya pakai iPhone X yang resolusinya di default jadi kecil, gitu. Tetapi tidak masalah, kita tidak perlu memikirkan resolusinya harus berapa, tetapi tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti di resize jadi gambarnya rusak atau kita mengenalnya pecah gitu ya, kotak-kotak gitu. Tetapi kalau terlalu besar, cek ulang dengan ukuran dari lens yang kita buat. Kalau bisa jangan sampai 4 mega. Jauh dari 4 mega.
Oke, itu panduan untuk praktek hari ini. Silakan dicoba di les masing-masing. Kemudian tugasnya hampir sama. Ya. Jadi hanya menerapkan fast effect, memasukkan gambar 2 dimensi dan objek 3 dimensi menggunakan head binding. Pak, kalau jadikan satu gimana? Silahkan, itu yang diharapkan. Jadikan satu project, ada objek 3D-nya, misalnya tadi ada wajah, kemudian ada objek 2 dimensinya, misalnya di bagian atas atau bagian samping, silahkan saja. Tetapi objek 2 dimensi dan 3D-nya dalam satu project. Ya. Terus di sini tuliskan juga misalnya sumber referensi objek, karena kan gampang ya. Oh, tadi dari Sketchfab, kopikan saja di situ. Objek 3D-nya dari mana? Screenshot halaman project studionya, Lens studionya, kemudian publish dan snapcode-nya diberikan ke saya, dikirimkan. Snapcode ini sebenarnya tidak selalu saya cek, karena saya akan cek jika saya ragu dengan screenshot atau nomor 1 yang dikirimkan. Ini kayaknya ukurannya besar. Kenapa? Apakah mungkin ditampilkan? Ya, kan saya ragu ya. Karena saya ragu, biasanya saya baru men-scan snapcode-nya, kemudian saya coba di Snapchat saya. Ya, karena dimungkinkan ini referensinya ukuran objek 3D-nya sangat besar, yang itu menyalahi aturan dari Lens Studio, sehingga kemungkinannya kecil untuk bisa ditampilkan, sehingga saya akan cek dengan snapcode-nya. Kalau screenshot di Lens Studio kan beberapa oknum mahasiswa bisa memanipulasi, tetapi snapcode nggak bisa, karena itu akan di-download langsung dari Snapchat-nya. Oke. Tugas untuk pertemuan ke-8 ini durasinya 1 minggu. Oke, untuk menghilangkan background transparan, supaya backgroundnya transparan gitu ya, maksudnya ya mungkin ya. Jadi ya, supaya backgroundnya transparan, gunakan saja aplikasi editor berapa ya, saya pernah membagikan itu ya. Jadi perlu diedit di luar dari di luar dari Lens Studio ya. Jadi perlu aplikasi pihak ketiga, misalnya Photoshop, kemudian atau aplikasi online gitu ya, itu silakan saja. Bahkan smartphone sekarang, beberapa smartphone itu bisa menghilangkan background. Cek aja kalau Anda setelah selfie misalnya, setelah selfie gitu, kemudian ada icon edit atau icon pensil gitu, dicoba, beberapa smartphone sudah bisa menghilangkan background otomatis. Apalagi backgroundnya warnanya seragam. Kalau di Snapcode, Lens Studio tidak bisa. Di Lens Studio itu hanya mengambil PNG saja, tetapi untuk menghilangkan background tidak ada fiturnya. Oke, pertanyaan yang bagus itu. Termasuk objek-objek 3D ya. Objek 3D itu fiturnya hanya paling disable atau enable, tetapi mengedit mesh, mengurangi jumlah mesh itu tidak bisa. Terbatas karena memang tidak untuk mengedit, hanya untuk menyiapkan saja. Kita perlu software lain untuk mengedit objek 2 dimensi atau mengedit objek 3D. Oke, sip. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, seperti biasa saya minta open kamera. Silakan open kamera. Di sini ada 38 yang hadir. Ada 2 halaman sampai 2 halaman. Walaupun silakan open kamera ya, sambil menunggu teman-teman yang lain open kamera. Walaupun beberapa fitur nanti kita lebih mudah, misalnya agak mudah gitu ya, tetapi perlu dicoba. Ya, silakan dicoba nanti.
Gimana di tempat Anda di sini? Gerimis-gerimis ya. Gerimis itu enak kalau buat tidur sebenarnya. Ya nanti mungkin pertemuan ke-13 atau 14 ya kita menggunakan ini snap kamera ya. Jadi zoom-nya kita pakai snap kamera, kemudian Anda harus pamer dengan karya yang dibuat, gitu ya. Oke. Saja halaman kedua sudah semuanya. Ya, mulai halaman pertama. Saya capture 1, 2, 3. Halaman kedua 1, 2, 3. Sip. Terima kasih atas kehadirannya. Jika masih ada waktu atau memang ini harusnya masih praktek ya, silahkan langsung coba. Ya, langsung dicoba. Kemudian saya biasanya masih standby juga, mencoba-coba karena ada banyak fitur yang tadi bikin saya penasaran. Ada fitur-fitur yang lumayan bagus kalau saya lihat, apalagi di versi yang baru ya. Silakan dicoba. Di luar dari tugas juga silakan saja diekspor ya, karena itu kita bisa membuat efek yang keren, tetapi dengan cara yang atau effort yang simple ya, tidak sampai harus belajar bagaimana caranya mendeteksi wajah dan seterusnya. Oke, ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Praktek saya akhiri. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak.